seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama. Dalam upaya menjaga integritas dan profesionalisme, Kodim 0825 Banyuwangi menjalankan pemeriksaan handphone terhadap seluruh anggota dan ASN. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan dini terhadap keterlibatan anggota dalam praktek perjudian judi online. Usai gelar apel pagi, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol ARH Joko Sukoyo SS Mhan bersama anggota staf Intel dan anggota Provos melakukan pemeriksaan mendadak terhadap semua handphone milik anggota dan ASN. Kegiatan ini dilakukan bahwa pentingnya melakukan tindakan preventif terhadap berbagai bentuk kegiatan negatif karena Dandim sendiri tidak ingin anggotanya terlibat judi online yang dapat merugikan diri, keluarga, bahkan satuan. Dengan dilakukannya pemeriksaan secara mendadak tersebut menunjukkan bahwa Kodim 0825 Banyuwangi siap mendukung dan menyukseskan program pemerintah dan komando atas termasuk terkait pemberantasan terhadap judi yang dapat merusak perekonomian keluarga dan keharmonisan sosial. Selain itu, tindakan ini sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terhadap berbagai penyalahgunaan HP oleh anggota yang mana akhir-akhir ini marak terjadi di media sosial yang salah satunya judi online. Dandim berharap semua anggotanya bisa terus hidup tentram, bahagia, serta dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik tanpa adanya permasalahan hukum, termasuk salah satunya terjebak ke dalam lingkaran judi online yang sangat merugikan baik finansial, kesehatan, dan terjerat hukum itu sendiri. Handoko Kusumo, JTV. Sebanyak 545 calon taruna dan taruni yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti tes ujian masuk SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Dalam tes hari pertama ini, para peserta mengikuti tes psikologi yang langsung dilakukan oleh tim Polda Jawa Timur. 545 calon siswa-siswi taruna-taruni SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur yang datang dari Sabang sampai Merauke mengikuti tes psikologi pada ujian hari pertama. Dari 545 calon taruna-taruni nantinya akan memperebutkan setidaknya 250 kursi yang disediakan oleh pihak sekolah.
Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Haji Mujib SPDMM mengungkapkan bahwa ujian tes masuk SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur atau Smadatara akan dilaksanakan selama 7 hari, diantaranya yakni psikologi dan juga tes kesehatan, dan yang tidak kalah penting juga dalam seleksi ini adalah tes wawancara orang tua yang bertujuan untuk mensinkronisasi antara siswa dan orang tuanya. Peserta yang mendaftar 545 calon siswa taruna-taruni yang ingin lulus harus mengikuti tahapan mulai awal. Jika ada calon siswa yang melewati satu tahapan, maka calon siswa akan dinyatakan tidak lulus atau gugur. Dari 545 calon siswa taruna-taruni bersaing memperebutkan 250 kursi yang telah ditentukan. Dalam tes ujian masuk Smadatara ini, untuk seleksi keseluruhan dilakukan oleh tim dari Polda Jawa Timur yang sudah berpengalaman di bidang seleksi tes kepolisian, dan dalam tes psikologi ini setidaknya Polda Jawa Timur menurunkan personil 25 anggota. Tahap 2 ini adalah memasuki tes psikologi di tanggal 20. Nah, dilanjutkan nanti dengan tes rikes atau pemeriksaan kesehatan hari Selasa, Rabu, kemudian dilanjut dengan kesehatan jiwa juga di hari Rabunya. Lanjut di hari Kamis itu ada tes akademik literasi dan numerasi, serta dilanjut dengan wawancara orang tua. Kemudian di hari Jumat dan Sabtu itu namanya tes kesamaptaan jasmani. Jadi ada jasmani kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. A diantaranya ada lari 12 menit di lapangan. Sampai dengan C itu adalah renang di kolam renang yang dimiliki oleh Taruna Bayangkara. Itu banyak hal yang nanti akan diberikan datanya oleh tim Polda Jawa Timur, terutama ini menyangkut dengan kesiapan mental mereka, kesehatan jiwa mereka untuk bisanya melanjutkan sekolah di Taruna Bayangkara. Tahap selanjutnya tinggal pantokir. Nah, di pantokir itu mencocokkan perolehan data-data selama tes mulai dari hari Senin hingga nanti hari Jumat dan Sabtu. Nah, semuanya akan dicocokkan, datanya valid di lapangan oleh petugas pantokir yang tergabung mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Capin Banyuwangi, pihak sekolah. Dani Eka, JTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Smadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 setunggal 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Pak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Gak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rakun. Iya. Kan gak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak RT? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan, praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak main-main dalam seleksi masuk SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara setara masuk kepolisian. Bagaimana tidak, dalam seleksi masuk hari pertama, pihak sekolah langsung mendatangkan bagian psikologi Biro SDM Polisi Daerah Jawa Timur. Setidaknya 545 calon siswa taruna-taruni mengikuti tes psikologi pada Senin pagi. 545 calon taruna-taruni SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara mengikuti seleksi hari pertama, yakni seputar tes psikologi yang langsung dilakukan oleh bagian psikolog Biro SDM Polisi Daerah Jawa Timur. Menurut AKP Joko Pitoyo SPSI selaku Kepala Tim, dalam seleksi masuk Smadatara ini, pihaknya membantu pihak sekolah untuk menentukan siswa yang layak masuk sesuai kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Selain itu, soal-soal yang disiapkan juga tidak main-main, yaitu setara soal masuk kepolisian. Pihaknya dalam seleksi ini menurunkan 25 personel yang sudah berpengalaman di bidangnya, dan bahkan setiap tahun juga selalu berkecimpung dalam seleksi penerimaan anggota polisi baru. Untuk kendala yang dirasakan oleh tim psikologi dan seleksi ini tidak begitu banyak, hanya beberapa poin-poin yang langsung diselesaikan di lokasi. Jadi kami hari ini sebagai dari tim bagian psikologi Polda Jatim ya, kami ditunjuk untuk seleksi tahapan tes psikologi. Di sini kami untuk melihat potensi dari peserta didik. Jadi kami mengujikan di sini ada materi subtes kecerdasan, kemudian kepribadian dan sikap kerja. Harapannya dengan kita seleksi untuk tes psikologi, nanti peserta yang dinyatakan lolos itu diterima di SMA Taruna Bayangkara bisa berhasil dengan maksimal dan bisa mengikuti proses pendidikan belajar yang ada di SMA 2 Taruna Negeri Bayangkara. Jadi materi ujiannya ini dilaksanakan dengan paper and pencil test ya, jadi meliputi ada tes kecerdasan, kemudian tes kepribadian, dan tes sikap kerja. Dani Eka, JTV. Persewangi Banyuwangi tampil impresif saat menghadapi Persesa Sampang dalam laga lanjutan putaran Liga 4 Jawa Timur di Stadion Diponegoro pada Senin sore. Namun sayangnya laga ini berakhir imbang dengan skor kacamata atau 0-0. Tampil sebagai tuan rumah, Persewangi tampil menekan dan menguasai permainan sejak menit awal. Namun sayang,
Kuatnya pertahanan Persesa Sampang membuat beberapa peluang yang didapat tidak mampu dikonversi menjadi gol. Di menit 28, Persewangi sebenarnya mendapat kesempatan lewat titik putih setelah pemainnya dilanggar di kotak penalti. Namun Anis Mujiono, kapten Persewangi yang bertindak sebagai eksekutor, gagal menjebloskan bola. Meski diguyur hujan, babak kedua pertandingan tetap berlangsung. Meski harus bersusah payah, kedua tim sama-sama tampil ngotot dan sama-sama saling melempar serangan. Sayangnya, hingga peluit akhir dibunyikan, skor berakhir imbang. Menanggapi hasil ini, pelatih Persewangi Alex Saununu mengaku kurang puas dengan hasil tersebut. Menurutnya, Persewangi sebenarnya memiliki kans untuk menang karena memiliki banyak peluang, tapi sayangnya gagal dikonversi menjadi gol. Kendati demikian, di laga-laga selanjutnya, Alex mengaku optimis bakal meraih hasil positif di putaran grup babak 32 besar Liga 4 Jawa Timur ini. Sementara itu, pelatih Persesa Sampang, Wimba Sutan, mengaku puas dengan permainan anak asuhnya. Menurutnya, timnya sudah menerapkan game plan sesuai yang direncanakan. Handoko Kusumo, JTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie.
Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Ayo datang ke Warung Mie, coba mie-nya, dijamin enak banget, kualitas dijamin dan harganya terjangkau. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari.
Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Persiapkan diri dan kesehatan Anda, baik-baiknya agar pribadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang cukur keliling di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo pada Minggu malam menjadi korban perampokan. Korban mengalami luka parah pada bagian kepala setelah dipukul pelaku menggunakan benda keras. Selain mengalami luka parah, korban kehilangan uang 100 juta rupiah hasil menabung dan jual ternak sapi. Perampokan menimpa Tomo, 55 tahun, warga Dusun Pusung Tengah, Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo pada Minggu malam. Korban yang berprofesi sebagai tukang cukur keliling ini baru ditemukan terkapar di tempat tidurnya dengan luka parah pada bagian kepala pada Senin pagi. Diduga kuat korban dipukul pelaku menggunakan benda keras. Dengan kondisi tersebut, akhirnya pihak pemerintah desa dan tim medis Puskesmas Lumbang membawa korban ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Ironisnya, uang yang berada di tas hasil dari menabung selama jadi tukang cukur serta menjual ternak sapi dan sengon sekitar 100 juta raib dibawa pelaku.
Menurut Kepala Desa Brangga, Sukamto, korban selama ini tinggal sendiri. Diduga pelaku mengetahui korban membawa uang banyak yang ditaruh dalam tas. Dari sana membuat pelaku mengincar korban. Kejadiannya itu tadi malam Pak. Tahunya itu wis tadi pagi tuh keluarga mau ngasih makan, habis dipanggil-panggil keadaan tidur dilihat, habis itu kepalanya wis pecah semua, itu luka semua Pak. Itu ditemukan di mana? Di tempat tidur atau di? Ditemukan itu di tempat tidur Pak. Tempat tidur. Kronologisnya tadi malam itu Pak kejadiannya itu Pak. Tapi ya nggak tahu siapa-siapa itu waktu tadi malam itu, soalnya mati lampu juga dan keadaan itu gerimis gitu Pak. Jadi nggak tahu Pak, tahunya ya pagi itu Pak. Ya darah ya lumayan banyak gitu Pak. Itu dipakai benda tumpul atau senjata tajam Pak? Pakai senjata tumpul Pak. Oh, benda tumpul ya? Benda tumpul Pak. Kondisinya gimana? Sadar? Kondisinya tadi itu kritis Pak, soalnya apa wes otak itu ada yang keluar gitu Pak. Dan darah ya lumayan banyak darahnya Pak, keluar dari mulut sama telinga itu Pak. Oke. Ada yang hilang Pak? Hilangnya itu perkiraan uangnya itu 100 jutaan Pak. 100 juta Pak. Itu tinggal sendiri itu Pak orangnya Pak. Itu apa? Dagang sapi atau apa? Itu setiap harinya itu tukang cukur Pak, keliling, tukang cukur keliling gitu Pak. Tukang cukur keliling, habis itu dikumpulin, tapi mau dipegang keluarganya, uangnya itu mau dipegang sapi apa gitu. Memang nggak mau orangnya dipegang sendiri itu uangnya itu Pak. Oh, tapi memang tahu keluarga kalau punya uang 100 juta sekitar. Ya, banyak yang tahu Pak, bukan keluarganya aja, emang keluarga situ tahu emang. Kalau si Tomo ini emang pekerjaannya itu tukang cukur, keliling, habis itu uangnya disimpan sendiri itu Pak. Pernah dulu itu kejadian itu dibegal, digeletak kunci itu Pak. Ya habis Pak, dibegal, dipukulin di situ, tapi nggak tahu Pak, nggak kena pelakunya itu nggak kena itu Pak. Hingga saat ini kasus perampokan tersebut ditangani Kepolisian Sektor Lumbang dan Satreskrim Polres Probolinggo. Farid Fahlevi, JTV. Viral di media sosial, video pengancaman menggunakan senjata tajam dilakukan segerombolan orang terhadap pemilik perusahaan penggilingan padi di Lumajang. Hingga kini kasus tersebut masih ditangani pihak kepolisian setempat. Rekaman CCTV viral ini menggambarkan detik-detik perusahaan penggilingan padi di Desa Boreng, Lumajang didatangi segerombolan orang diduga preman. Dalam video tersebut nampak pemilik perusahaan padi, Maulana Firmansyah, 33 tahun, beserta satu karyawannya terlibat cekcok, hingga berlanjut pada pengancaman menggunakan senjata tajam. Korban bersama kuasa hukumnya telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat. Diduga peristiwa pengancaman ini buntut dugaan penggelapan mobil. Diduga pelaku penggelapan mobil menggunakan upaya premanisme untuk menguasai kendaraan korban. Teman saya ini meninggal, terus saudaranya itu pinjem ke saya pagi itu, yang namanya Rio itu. Terus pulangnya dari takziah itu saya ambil, kok sudah gak dikasihkan, malah diaku mereka itu. Apa alasannya? Alasannya gak tahan macam-macam, sudah terus mau tak ambil secara paksa itu minta tebusan awalnya itu 25 juta. Terus seminggu lagi naik 135 juta. Mas, kalau yang ada di video viral itu kenal nggak dengan orang? Saya nggak kenal Mas sama yang di video viral itu. Dan tiba-tiba ke kantor saya itu terus ngancam-ngancam mau membunuh itu, kalau mau laporan polisi. Bersurat ke kejaksaan 2 kali dan ke pengadilan sekali. Nah, baru kemarin baru bisa diambil keterangan. Dari langkah kedepannya seperti apa ini? Untuk langkah langkah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi yang lain. Karena ada beberapa saksi yang belum kita periksa. Artinya kasusnya masih jalan ya? Ya masih terus berjalan. Atas kasus ini, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi dan hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Yongki Nugroho, JTV.
Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik tes kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Hai, bingung
mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125.
Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat hujan deras selama lebih dari 3 jam, sejumlah lokasi di Jember terendam banjir genangan. Tingginya luapan bahkan mampu menyeret sebuah mobil yang terparkir di halaman sebuah kampus. Inilah detik-detik saat sebuah mobil yang terparkir di Universitas Terbuka, Jalan Kaliurang, Kecamatan Sumbersari, Jember, terseret banjir genangan Minggu sore. Dalam video terlihat mobil dalam keadaan menyala, bahkan roda belakang mobil sempat berputar, berupaya keluar dari genangan air. Namun ketinggian air membuat mobil mengapung dan roda mobil tak bisa digerakkan meski roda belakang berputar. Kejadian serupa juga dialami di sejumlah tempat di Jember, yakni di sejumlah tempat di Kecamatan Kaliwates dan Rambi Puji. Hujan deras yang terjadi sejak pukul 12:30 siang menyebabkan air meluap ke pemukiman warga serta menyebabkan kemacetan pada akses jalan. Penyebab meluapnya banjir diduga dikarenakan penyempitan selokan karena material tanah atau sampah, serta banyaknya saluran selokan yang tertutup bangunan. Banjir setinggi ini tidaknya di Gang Betul saja hari ini terjadi di Bangsal Sari, Gunung Kabar, kemudian di Sain, kemudian dari tadi juga di Jalan Kaliurang Anggrek ya. Di tim Baret ini terbagi di 4 titik. Kami menangani di Gang Betul ini, di sini terdapat 13 kakak. 13 kakak itu terdiri dari RT 3 dan RW 4. RT 3 dan RW 4. Ya. Jadi ini memang banjir ini yang jadi kendala adalah terlalu sempitnya saluran drainase. Memang tahun kemarin informasinya tidak terjadi banjir. Ini di tahun ini sudah 2 kali. Ya, harapan kami nanti segera ada evaluasi dari pihak pemerintah agar nanti dibuatkan saluran atau mungkin kalau terjadi pendangkalan ini kita akan adakan pemerintah. Jadi maka yang hari ini terdampak ini menjadi bagian yang harus dievaluasi oleh Damkar. Ya, ini jembatan seksi untuk di sini di Gang Betul ini menghadirkan 2 alat ya, alat sedot air atau alkon yang digunakan membantu warga bergantian untuk menyelesaikan 13 rumah itu tadi. David berharap ke depan saluran drainase benar-benar dilakukan penataan dan revitalisasi, terutama dalam menghadapi musim hujan. Lutfi Kurohman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Firgi Hasan dan kru yang bertugas.
pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Kutingono. ayo rek kuyup makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur insiden dedikasi, semua seni ada di sini.